La ilaha illallah Muhammadun Rasul Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kembali beragam aktivitas kewajiban selaku hamba Allah di atas muka bumi. Bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu yang berbahagia, ini edisi spesial Ramadan. Jadi biasanya saya membawakan kitab Ihya'u Ulumiddin. Ini karena Ramadan, mencoba mengkaji perspektif yang lain. Dan ini tidak seperti biasanya. Biasanya saya mengkaji akhlak dan tasawuf. Pada subuh hari ini saya akan mencoba mengkaji sejarah. Jadi Ramadan dalam perspektif historis, terutama terkait dengan rangkaian peristiwa yang menunjukkan prestasi ya di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan ini poinnya apa? Poinnya pertama memang al-imsak ya Bapak Ibu. Apa itu al-imsak? Menahan. Ditahan apa enggak sakit Ustadz? Nah ini Pak Bu bedanya. Kalau nahannya karena iman, insya Allah enggak sakit. Tapi kalau nahannya karena kepengen pencitraan, dijamin sakit. Nah, jadi marah tahan, pengen mencaci tahan, dibully di WhatsApp grup tahan. Itu ndak bakalan sakit gitu ya. Nah, Ramadan juga di dalam perspektif ibadah merupakan bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan. Ya, Buya Hamka sih menggambarkan waktu tentara Zulkarnain itu memerintahkan pasukannya suruh mengambil apa saja yang disentuh, ambil. Dan ternyata yang semua mengambil itu mendapatkan keberuntungan karena paginya itu menjadi emas, berlian, intan. Nah yang nggak ngambil dia menyesal gitu. Ya. Jadi insya Allah Pak, kita ngaji, kita tadarus, kita tarawih, itu akan menjadi buih-buih prestasi dalam ibadah kita. Nah secara konkret kesejarahan bagaimana sesungguhnya Ramadan dalam lingkup umat Islam. Nah, kita lihat yang pertama bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Al-Quran didahulukan? Karena memang poinnya bahwa kita ini Bapak Ibu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kejayaan umat Islam adalah karena lekatnya interaksi dengan Al-Quran.
Nah, saya ingin mengkoreksi juga nih Bapak Ibu, mengkoreksi diri saya dan Bapak Ibu semua. Kita selama ini selalu semangat bahkan bernafsu menghatamkan Al-Quran, dan sudah berpuluh-puluh kali kita khatam Al-Quran. Tapi coba hari ini saya tanya, ada nggak di antara Bapak Ibu angkat tangannya yang sudah pernah menghatamkan terjemah Al-Quran? Terjemahnya nggak ada ya? Nggak ada. Ini kekurangan kita, Pak. Itu bukan khatam, Pak, cuma surat pendek. Pertanyaan saya, khatam dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan Al-Fatihah dan An-Nas, bukan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Padahal di sini ini poin penting juga, Pak. Saya punya fakta. Saya tidak asal ngomong. Ketika peristiwa 9/11, Pak, yang gedung kembar di World Trade Center di Amerika itu dihancurkan oleh pesawat, itu kan orang Islam yang menghancurkan. Orang Amerika dan orang Eropa itu penasaran, apa sih Islam itu? Dia beli Quran, Pak. Yang dibaca tentu saja bukan Arabnya, karena dia nggak bisa baca Arab. Boro-boro dia, bapak aja bacanya masih kadang-kadang bingung kan, apalagi dia nggak pernah baca. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Ketika dia baca terjemahnya, itu ribuan orang masuk Islam. Ini orang yang dari minus loh, Pak, bukan dari nol, dari minus, dari kekufuran. Dia masuk Islam, baca terjemahnya. Maka saran saya kepada Bapak Ibu, ya, jangan hanya baca bahasa Arabnya. Tadarus itu tafahum di dalamnya. Sehingga apa? Bayyinati minal huda, penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dapat kita ambil, gitu loh, ya. Nah, ini bukan cuma di sini sih, Pak. Kalau saya tanya, coba di antara Bapak Ibu ada nggak yang sudah menyelesaikan terjemahnya, gitu? Banyak, ya. Kalau santri, Pak, minimal dia sudah pernah baca tafsir Jalalain. Walaupun ada ngantuk-ngantuk dikit, Pak, intinya khatam. Ya. Ya, kalau santri itu insya Allah sudah khatam, ya. Kalau sudah sampai minimal kan tafsir Jalalain, tafsir yang paling kecil itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, umat Islam menorehkan prestasi terbesar yang kemudian menaikkan pamor umat Islam yang tadinya Muhammad dan para sahabatnya itu dianggap sebelah mata oleh orang kafir Quraisy dan dunia. Tapi kemudian dalam perang Badar yang begitu luar biasa, dan itu terjadi pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah, ya. Dan itu perang pertama dan dimenangkan oleh umat Islam. Dimenangkan oleh umat Islam itu 300 orang lawan 1000. Jadi kira-kira 1:3 gitu. Dengan perlengkapan yang tidak begitu banyak, ya, perlengkapannya ala kadarnya, sementara mereka pasukan berkuda, pemanah dan lain sebagainya begitu lengkap, plus personil yang 3 kali lebih banyak. Ternyata Allah berikan kemenangan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Sampai kemudian umat Islam itu dapat menawan, ya, bukan menawan, menarik, dapat tawanan 70 orang dan 70 tentara musyrikin terbunuh. Sisanya melarikan diri. Sejak saat itu, Pak, pamor umat Islam itu naik. Ada kekuatan baru, pasukan yang selama ini tidak diperhitungkan, ternyata menghancurkan pasukan Abu Sufyan yang selama ini terkenal begitu hebat, gitu. Nah, ini perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kemudian pembebasan kota Mekah atau Fatuh Mekah
itu juga terjadi pada bulan Ramadan, yakni pada tahun 630 tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah ya, atau 8 kenabian gitu. Jadi Nabi Muhammad beserta rombongannya 10.000 pasukan bergerak dari Madinah ke Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Bapak sekalian, bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu harus tahu letak demografi Mekah secara sosiopolitik di kawasan Jazirah Arabia. Jadi pada saat itu Pak, siapapun yang menguasai Mekah maka akan menguasai Jazirah Arabia. Sama kayak di kita sekarang, siapapun yang menguasai Jakarta maka dia akan menguasai seluruh Indonesia. Itulah posisi Mekah pada saat itu. Jadi Mekah itu sangat strategis. Maka kemudian ketika Mekah dapat ditaklukkan dan ditaklukkan secara damai gitu ya, tanpa pertumpahan darah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka kemudian Ramadan dalam sejarah Islam ini memberikan prestasi yang begitu luar biasa terhadap umat Islam, dan ini menjadi pelajaran tentu saja buat kita bagaimana Ramadan menciptakan prestasi. Diawali dari apa? Tadi Pak, Al-Quran Pak. Jadi kita umat Islam, selama kita jauh dari Al-Quran, sulit untuk mencapai prestasi. Kita akan selalu menjadi followers. Kita tidak akan pernah menjadi imam peradaban. Tetapi ketika komitmen kuat terhadap Al-Quran, maka seperti dalam sejarah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh para sahabatnya, diantaranya Bani Umayyah, kemudian puncaknya Bani Abbasiyah yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat ya. Universitas tertua di Eropa apa Pak? Kalau di Amerika Stanford ya, di Eropa itu apa? Terkenal Cambridge ya. Yang lebih tua ada lagi nggak? Itu yang paling tua ya. Taruhlah misalnya itu gitu. Itu ternyata Pak, pendiri universitas itu adalah murid-murid yang dulu belajar di Madrasah Nizamiyah. Bayangkan, dulunya tuh belajar di Madrasah Nizamiyah, dia pulang ke negaranya bikin universitas ya. Jadi bahwa kemajuan umat Islam saat itu, kalau saya katakan sebagai pemimpin peradaban dunia, memang itu fakta sejarah, itu bukan hoax. Bapak lihat sejarah dunia, pasti bagian abad ke-6 ya sampai dengan abad ke-14 mereka katakan, atau abad ke-12 paling tidak, mereka katakan the dark ages, abad-abad penuh kegelapan. Dan ini tidak terjadi pada umat Islam. Justru pada abad itu kita saksikan ada Al-Farabi, kita saksikan ada Ibnu Sina, kita saksikan ada bahkan Al-Khwarizmi, bahkan ada yang coba membuat pesawat terbang. Jadi sebelum Wright bersaudara itu mencoba bikin pesawat terbang 1902 Masehi. Tahun 900 Masehi umat Islam sudah mencoba membuat pesawat terbang gitu. Ini luar biasa, dan itu semua adalah berkah dari Al-Quran. Kenapa? Karena Ibnu Sina, Al-Farabi, sebelum dia belajar kedokteran, sebelum dia belajar fisika, sebelum dia belajar kimia, dia sudah hafal Quran terlebih dahulu ya, hafal Qurannya. Nah, jadi pembebasan kota Mekah, Fatuh Mekah ini nyaris tanpa pertumpahan darah. Dan ketika Mekah itu dibebaskan, maka seluruh Jazirah Arabia tunduk Pak kepada Nabi Muhammad.
Apa sih yang dimaksud Jazirah Arabia? Oh sekalian, dalam konteks negara sekarang modern, Jazirah Arabia itu terdiri paling tidak lebih kurang 7 negara, Pak. Ada Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab, apalagi Saudi, ya, Qatar, Kuwait. Jadi sekitar 7 negara dalam konteks modern sekarang. Dulu disebut dalam sejarah itu Jazirah Arabia, dan siapapun yang menguasai Mekah maka semua akan takluk pada penguasa Mekah. Maka pertama kali Quran mengatakan kamu belum beriman tapi kamu baru berislam, maksudnya baru tunduk secara politis, hatinya belum beriman gitu. Nah, penyebab apa tadi perang Badar sendiri adalah karena pada tahun penyebab bukan perang Badar, apa namanya, Fatu Mekah ya, bahwa Quraisy dan Muslim dari Madinah itu menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Jadi dalam perjanjian itu sebenarnya ada gencatan senjata, kemudian ada juga misalnya perdamaian, tapi ternyata di sini ada pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Quraisy. Di antaranya dia membantu Bani Bakr. Memang sih tidak langsung menyerang umat Islam, tapi Bani Bakr kan sekutunya umat Islam. Dia dibantu logistiknya apanya. Kata Nabi Muhammad, ini nggak bisa dibiarkan. Maka Abu Sufyan itu, sangat-sangat takut sama Nabi Muhammad. Nah, dari sinilah maka kemudian akhirnya Nabi SAW dan para sahabatnya mendatangi Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Kemudian perjalanan Nabi ke Tabuk, yakni ketika pengaruh Nabi Muhammad tersebar ke seluruh tanah Arab, ia memberikan pukulan kepada Rom yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Hercules, Kaisar Rom Timur, Bizantin, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara dan tanah Arab. Saat berita itu sampai kepada Nabi, maka beliau mengerahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Rom dan mengutip zakat. Pada waktu itu tanah Arab dilanda panas dan kerusuhan. Iman umat Islam saat itu benar-benar diuji. Namun mereka tetap taat kepada perintah Nabi. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah, dan ekspedisi yang dilakukan umat Islam pada saat itu yakni tahun 630 atau 9 Hijriah ke Tabuk yang sekarang terletak di wilayah Arab Saudi bagian barat laut, dan tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Rom tidak berada di situ. Sebaliknya tentara Rom menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad yang banyak. Jadi ini juga terjadi pada bulan Ramadan, yakni pada tahun 9 Hijriah. Dan ini Bapak sekalian kontak pertama antara umat Islam dengan orang-orang Eropa. Selama ini orang Islam ketika berperang dengan orang Quraisy, Yahudi Madinah, tapi kemudian karena pengaruh umat Islam terutama Nabi Muhammad itu terdengar sampai Romawi, maka Romawi merasa cemburu dan dia curiga, wah jangan-jangan nanti akan menjadi kekuatan baru yang akan bisa menghilangkan wibawanya gitu kan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kekuatan hati dan iman. Makanya iman ini penting ya Pak ya. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, beriman dan berharap ridho Allah. Kemudian perintahnya puasa itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah orang beriman. Kata Buya Hamka Pak di dalam tafsir beliau Al-Azhar, bahwa kalau Allah itu mengucapkan atau memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka di situ Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa perintah yang akan diberikan itu berat atau larangan yang akan diberikan itu berat, maka harus dengan iman gitu. Kenapa? Karena iman akan menimbulkan energi positif sehingga akan meringankan hal yang berat itu.
Ini ada kisah Pak, kisah Ustaz Hanan At-Taqi. Kalau di kalangan milenial Hanan At-Taqi itu sangat terkenal. Nggak tahu kalau di kalangan bapak-bapak nih. Enggak ya. Ya, di milenial itu terkenal. Itu Ustaz Hanan At-Taqi pernah Pak, dia ketika kuliah di Al-Azhar dia cerita, diajak gurunya untuk sholat tarawih gitu. Kemudian kata gurunya, Hanan katanya, kita nanti malam tarawih di masjid sana ya, di sana unik tarawihnya. Ya siap katanya. Ternyata apa Pak? Uniknya di mana? Sholat tarawihnya 11 rakaat, 4-4-3. Tapi uniknya, nah ini yang jadi uniknya, bahwa surat yang dibaca begitu panjang. Ya, dikira Hanan At-Taqi mungkin kayak seperti di mana Masjidil Haram, satu malam satu juz. Ternyata enggak Pak, juz 1 selesai masuk juz 2, baru rakaat pertama itu sampai Al-Baqarah 286 baru kemudian ruku. Singkat cerita Pak, selesai tarawih itu 15 juz, jadi setengah Al-Quran. Sampai-sampai hampir tidak bisa sahur. Dia bilang, wah ini tarawih yang pertama dan terakhir. Tapi Pak, di tengah keguncangan tarawih yang begitu luar biasa itu, yang dia merasa capek gitu, ada kakek-kakek dalam hati. Ustaz Hanan nih, jangan kakek-kakek ini baru tahu dia cara sholatnya begini sama kayak saya. Akhirnya ditanya, pede dia nanya, kek baru pertama ya sholat sini. Apa sih kakek jawab itu? Oh enggak nak, saya sudah 10 tahun sholat di sini. Kaget dia, 10 tahun kek. Kok kakek kuat? Saya yang muda aja berat. Nah, apa? Ini Pak, perhatikan jawaban si kakek nih. Bu, jawaban kakek Bu. Nah, kamu sholat dengan tenagamu, maka berat. Saya sholat dengan iman, maka menjadi ringan. Jadi dengan iman inilah maka kemudian tentara Rasulullah yang pada saat itu mengalami kesulitan, benar-benar saat dalam ujian, iman itu diuji sedemikian rupa karena menghadapi tanah Arab yang dilanda panas, susah, harus menghadapi pasukan Romawi yang selama ini begitu luar biasa. Tetapi mereka selamat dengan ujian imannya. Maka kata Rasul, ketika kita melaksanakan puasa pun harus imanan wahtisaban. Nah ini Pak, jadi pamor Rasulullah itu tidak hanya di kalangan bangsa Arab, tapi sudah sampai ke bangsa Romawi dan mereka lari terbirit-birit gitu. Kemudian di bulan Ramadan juga Islam sampai ke Yaman. Ya. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dan mengambil surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan, dan dalam periode 1 hari semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Yaman ini kan di Jazirah Arab, dia kalau dari Mekah itu bagian selatan ya, bagian selatan, dan memang termasuk negara yang subur dibandingkan di Saudi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Islam ya, walaupun di tahun ke-10 Hijrah, artinya kan ini tahun-tahun terakhir ya Nabi hendak wafat ini. Karena 10 Hijrah itulah Nabi wafat ya. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib berhasil melaksanakan misi itu, dan hanya dalam 1 hari suku Hamdan terutama mereka memeluk ajaran Islam. Kemudian Khalid bin Walid menghancurkan berhala Al-Uzza ya. Jadi setelah umat Islam bebaskan kota Mekah, Nabi menyucikan dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijrah, ia mengirim Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ
ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah demi Uzza misalnya ya. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Nah Bapak Ibu, tentu kita tahu ya sejarah Khalid bin Walid itu. Sebelum dia memeluk Islam, dia adalah tentara yang disegani oleh umat Islam. Waktu umat Islam kalah dalam perang Uhud, maka Khalid bin Walid inilah pahlawannya orang kafir yang dengan pasukan berkudanya memerangi umat Islam. Bahkan mungkin kalau ketemu Nabi Muhammad waktu itu, Nabi Muhammad pun bisa jadi akan dibunuhnya oleh Khalid bin Walid. Tapi disinilah kita dalam berdakwah Pak ya. Hari ini mungkin dia preman, hari ini mungkin dia nggak pernah sholat, tapi siapa tahu suatu hari nanti dialah orang yang pertama membela barisan umat Islam seperti halnya Khalid bin Walid. Maka kita tidak boleh menjustifikasi orang gitu. Alah dia mah susah, dia kalau diajakin gaple baru mau kalau diajakin ngaji susah ya. Hari ini mungkin susah, besok belum tentu. Maka teruslah kita mengajak, teruslah kita bertegur sapa, teruslah kita bersopan santun gitu kan, karena orang ada titik jenuhnya Pak gitu. Ketika titik jenuh itu tiba, maka dia ingin hal yang lain ya. Kemudian pada bulan Ramadan juga kota Taif menyerah ya, tahun ke-9 Hijrah gitu. Kota Taif ini salah satu kota yang dulu pada masa Nabi SAW masih di Mekah, dan beliau pernah hijrah ke Taif. Kemudian oleh penduduk Taif Rasulullah SAW dilempari sampai beliau berdarah ya Pak, sampai berdarah, giginya tanggal sampai berdarah gitu. Jadi kalau orang misalnya, wah orang itu kalau taat ibadah sakti, yang enggak juga, wong Rasulullah juga berdarah kok ya, Rasulullah berdarah, sampai-sampai malaikat Jibril itu enggak tega melihatnya, sampai dia bilang, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau kita Pak Edi ya kan, kirim itu tentaramu, hancurkan. Nah, tapi kalau Nabi tidak begitu ya. Nabi minta agar diberikan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, maka mereka itu sungguhnya tidak mengetahui ya. Nah kemudian pembebasan Andalusia ini pun di bulan Ramadan Pak ya. Andalus nama Arab yang diberikan kepada wilayah bagian semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam dari tahun 711 sampai 1492 Masehi ya, itu Spanyol Pak ya. Dan di sana peninggalan umat Islam masih cukup terawat walaupun fungsinya sudah berubah gitu ya. Iya, gereja tapi tulisan Arab gininya masih ada nih Pak. Nah gitu kan, jadi biarin sama dia, tapi ada patung Bunda Maria. Jadi kalau masuk ke gereja itu serasa masuk masjid, pengennya lepas sendal lepas sepatu gitu, karena memang ornamen-ornamennya masih sama kayak masjid ya, cuma sudah berfungsinya aja berbeda gitu. Nah, berdibawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad inilah kemudian pada masa Bani Umayyah bisa menaklukkan Spanyol, Portugal, bahkan sampai ke Perancis Pak. Nah di Perancis inilah kalah, akhirnya pulang kembali ke Spanyol gitu. Kemudian peristiwa perang Zalakoh di Portugal juga terjadi pada saat bulan Ramadan, yaitu setelah subuh hari Jumat bulan Ramadan tahun 499 Hijriah. Ketika itu terjadi kebangkitan dinasti Morabitun di Afrika Utara. Gubernur Cordoba Al-Mu'tamin meminta bantuan Sultan dinasti Morabit, yakni Susu Pitaspin, untuk memerangi Alfonso VI.
dan tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonso VI yang berjumlah 80.000 tentara berhasil dikalahkan. Jadi bukan hanya pada masa Rasulullah, tapi juga pada masa para sahabat Nabi, prestasi itu kita raih dan kita toreh gitu ya. Kemudian Mamluk ini pasukan budak, Pak. Jadi kumpulan para budak ya, yang kemudian mereka setelah berpengalaman dalam militer dan mampu mengorganize kemiliterannya, dan juga dia bisa melihat bagaimana ketatanegaraan itu bisa dikelola, akhirnya mereka pun mendirikan negara, dan diantaranya adalah Mesir, dan satu-satunya negara Islam yang tidak bisa dikalahkan oleh Hulagukan dan kawan-kawan adalah Mesir dengan pasukan Mamluknya, dan itu terjadi pada 15 Ramadan tahun 658 Hijriah gitu. Jadi semua wilayah negara itu sudah dikuasai oleh Hulagukan ya, tentara Mongol, kecuali Mesir, dan itu adalah berkat perlawanan dari Mamluk dan terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian pada 15 Ramadan 1294 Hijriah, ini berarti sudah memasuki umat Islam pernah kalah gitu ya, tapi kemudian bangkit lagi Turki Utsmani yang dipimpin oleh Ahmad Muhtar Basha dengan jumlah 34.000 mengalahkan tentara Rusia berjumlah 740.000. Nah, ini luar biasa, Pak. Ini 1 banding berapa nih? 34.000, musuhnya 740.000. Tapi bisa dimenangkan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan juga. Jadi bulan Ramadan ini begitu banyak menorehkan prestasi yang diberikan oleh umat, yang dilakukan oleh umat Islam, dan bagian catatan sejarah yang hendaknya juga menginspirasi umat Islam di belakang hari gitu. Dan terakhir, nah ini proklamasi kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadan, yang di 8 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Artinya umat Islam setelah mungkin melihat sejarah, umat Islam Indonesia maksud saya, setelah melihat sejarah betapa peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Ramadan, maka umat Islam pun mendeklarasikan kemerdekaannya, memproklamasikan kemerdekaannya juga di bulan Ramadan. Ya, dan ini pun tentu saja berkat anak-anak muda ya, Pak ya, yang membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok ya, supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Inilah fungsinya anak-anak muda. Dia nggak banyak mikir, cepet gitu. Maka kemudian terjadi deal dan diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia pada 8 Ramadan 1364 Hijriah. Saya kira ini Bapak Ibu, jadi prestasi-prestasi yang dapat diraih oleh umat Islam di masa lalu, yang kemudian dapat memimpin peradaban dunia, itu disebabkan adalah karena umat Islam memang menguasai Al-Quranul Karim gitu ya. Jadi ya bagaimana kurikulum kita, anak-anak kita, kita kuasai Al-Quran, kemudian kita kuasai sains, maka insya Allah disitulah akan bertemu kejayaan-kejayaan bagi umat Islam di masa yang akan datang. Terima kasih. Ini ada tanya jawab nggak ini? Ada. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya mendengar dan mencatat pernyataan Bapak yang pertama itu saya belum ketemu jawabannya saya, jadi saya mau menjelaskan. Apabila menguasai Jakarta, dia akan menguasai Indonesia. Tolong Pak, ini dalam konteks apa? Ya, dalam konteks apa? Kalau misalnya orang itu siapa? Itu
adalah saya menyimak apa yang tadi Pak Ustaz sampaikan, kan ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah agama Islam kebesaran, dan diharapkan kita mengambil dari itu ya, agar kita bisa belajar. Tapi kan kita melihat fakta bahwa kebesaran masa lalu Islam itu kan tinggal sejarah. Satu, agama Islam bukan agama mayoritas di dunia. Kalau kita bicara kan cerita lapangan, cerita Islam bagaimana menjalani dunia. Tapi terlalu besar lah kan. Kita balik ke kita saja di Indonesia. Saya juga tidak melihat itu bahwa Islam mampu menguasai berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa itu terjadi dan apa yang kita selesai? Kira-kira jadi yang pertama. Oke, yang pertama itu perkataan saya, Pak. Jadi kita bisa berbeda pendapat ya dalam hal konteks apa saja, mau bisnis, mau politik, mau budaya gitu kan. Untuk konteks saat ini ya, siapa yang bisa menguasai Jakarta saya kira bisa menguasai Indonesia gitu. Itu perkataan saya itu. Ya, itu yang pertama. Tapi ini kan bukan konteksnya itu bukan sesuatu yang saya kira kalaupun berbeda pendapat kemudian salah, enggak juga. Ya silakan saja gitu kalau mau berbeda pendapat. Kemudian yang kedua terkait dengan prestasi-prestasi yang ditoreh umat Islam ya. Bapak jangan berpikir pesimis seperti itu, Pak. Coba Bapak bayangkan ketika Nabi itu sendirian Pak membawa Islam, nggak ada temennya, Pak. Apakah kemudian Nabi itu akan membayangkan Islam itu kemudian akan menjadi pemimpin peradaban beberapa ratus tahun setelah beliau itu wafat? Enggak kan? Nggak berpikir, beliau nggak kepikiran nanti umatnya itu akan menjadi inspirasi bagi dunia gitu. Jadi kita harus optimis bahwa nanti insya Allah bukan hanya, bahkan mungkin kalaupun dari Indonesia, maka Indonesia ini akan membawa negara-negara lain, negara umat Islam yang lain untuk lebih maju gitu. Kalau misalnya datangnya dari Indonesia gitu ya. Jadi saya kira hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Dalam hukum sejarah itu seperti yang digambarkan Al-Quran memang dipergilirkan ya. Bapak sekarang lihat, pengaruh Amerika sudah mulai tergeser oleh Cina, Pak. Ya, pengaruh Amerika sudah mulai tergeser oleh Cina. Jadi ada kemungkinan juga mungkin nanti apakah Malaysia, apakah Indonesia, apakah itu Pakistan akan menggeser mereka itu. Jadi bukan sesuatu yang yang tidak mungkin, yang susah gitu. Enggak. Itu sesuatu yang bisa terjadi gitu. Ya, faktor-faktornya ya saya melihat begini. Zaman tahun 80-an ya, orang itu kalau belajar Al-Quran kayaknya masih gimana gitu ya, masih agak kurang semangat lah. Anak sekarang, Pak, alhamdulillah itu penguasaan mereka terhadap Al-Quran melebihi orang tuanya ketika dulu seumuran anak itu gitu. Dan itu kan sudah terjadi perubahan di situ aja. Itu dari situ. Kemudian yang kedua, lahirnya banyak tahfiz Quran. Ini juga lembaga-lembaga studi Al-Quran, bahkan lembaga-lembaga studi hadis gitu. Dan itu perkembangannya lebih baik dibandingkan tahun-tahun 80-an, apalagi tahun 70-60 ya, tahun 80-90 gitu. Nah ini kan sudah mulai melihat. Dan yang kedua, Pak, mereka yang tahfiz Quran sekarang ini banyak juga yang kemudian masuk ke dunia sains. Ada yang di kedokteran, ada yang di fisika, ada yang di biologi, dan mereka hafal Quran. Dan itu jumlahnya kalau dihitung seluruh Indonesia bisa ribuan gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi
pengawal kontingen MTQ nasional mahasiswa dari UI, ITB, Unpad, UGM, UPN, ya, universitas swasta. Itu banyak sekali. Ketika ikut tahfiz Quran, saya tanya prodinya apa, Dek? Kedokteran. Kedokteran, Pak. Jadi artinya mengarah ke kemajuan seperti dahulu itu bisa dan sangat mungkin. Ya, terima kasih. Ada lagi, Pak? Oh, Ibu silakan. Masya Allah, luar biasa ini Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang lagi tetap ada setannya. Jadi yang mana versi mana yang kita bisa ambil? Terus segi positifnya aja. Oke, Pak, ditransfer Pak, saya kurang jelas. Bulan puasa, setan dibelenggu. Di sisi lain ada Ustaz juga yang bilang Oh ya, ya. Setan dibelenggu itu bukan omongan Ustadz itu, Bu. Itu hadis Nabi. Jadi pada bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Nah, tapi memang kan memahami belenggunya setan itu ya bagaimana gitu. Ya. Jadi ya jangan-jangan yang dibelenggu itu setan dalam bentuk jin. Kan setan itu kata Quran saya tinul jinni wal ins. Setan itu ada dalam bentuk jin dan manusia. Setan dalam bentuk manusia ini yang gak dibelenggu gitu. Nah, misalnya dia ngajakin gibah ya, macam-macam lah gitu. Dan setan dalam bentuk apa manusia itu lebih berat godaannya daripada dalam bentuk jin. Karena dalam bentuk manusia itu bisa jadi itu teman kita, saudara kita, bahkan pasangan hidup kita gitu. Kita pengen ke masjid, kata suami udah lama nggak usah di masjid. itu jangan salah, jangan itu setan juga itu ya. Atau bapak mau sedekah, kata istrinya nggak usah deh Pak, ngapain sih sedekah, kan itu udah banyak sedekah. Nah, jangan setan juga itu. Jadi setan dibelenggu itu memang betul ya, tapi bisa jadi setan dalam bentuk apa jin ya gitu. Sedangkan dalam bentuk manusia masih merdeka. Dan disitulah Ramadan betul-betul menguji kita untuk apa? Al-imsak, menahan diri gitu. Memang harus ditahan, Bu. Kalau nggak ditahan repot juga. Kita kadang bisa berantem itu kan. Maka kata Rasul, wa insyatama, kalau kalian itu di apa namanya dicaci maki gitu kan, bahkan diserang, katakan inimruun soim, saya maaf lagi puasa gitu. Jadi kalau ada yang marah-marah ke ibu, maaf ya Jeng, saya lagi puasa gitu. Jadi gak usah diladenin ya, ada yang ini maaf saya lagi puasa gitu. Jadi ya Bu, ada jadi setannya aja Bu. Jadi nggak terus kemudian bebas kita. Baik, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira cukup ya. Sudah syuruk belum kita nih? Belum? Oh sudah. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.